Ada yang ini mau dari pernyataan ditanggapi atau Bu Sofi dipertanyakan? iya, kok sepertinya ada Allah yang mencari manusia, yang satu ya, dan ada juga Allah yang sengaja dikenalkan manusia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sebentar, satu dulu Pak, satu aja. ya. Nggak usah terburu-buru Pak, santai. Waktu kita tuh masih banyak Pak. Tenang aja ya, satu-satu aja dulu. Kira-kira pertanyaannya apa Pak? Biar nanti disampaikan. Yang saya tanyakan, ada Allah yang mau mencari manusia sehingga mengenalkan dirinya kepada manusia. Kemudian yang kedua, nanti dulu Pak, Allah. satu dulu. Sabar. Ya, satu masih satu. Ada iya, Allah yang biar nanti dijawab satu-satu. Ya. Ada Allah yang dikenalkan manusia. Kira-kira dari keduanya ini menurut akal saya, termasuk akal saudara yang ada di ruangan ini, kira-kira standar Allah yang benar itu yang mana? Menurut Bapak yang Allah yang mencari manusia itu siapa, dan Allah yang dikenalkan manusia itu siapa Pak? Biar kita jelas nih. Iya, pertanyaannya jelas Pak. Kalau Allah yang dikenalkan manusia nih, Allah yang sebelum ada pada abad ke-7. Terus sedangkan Allah yang mencari manusia. Terus kalau Allah kan yang mencari manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala setelah abad ke-7 lah. Oke, berarti Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang mencari manusia. Itu menurut Bapak? Allah yang dikenalkan manusia. Oh, Allah yang dikenalkan manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Iya, menurut saya itu akhirnya kesimpulan saya. Terus Allah yang mencari manusia itu siapa menurut Bapak? Allah yang mencari manusia ini Allah yang datang kepada dunia dengan mengutus firman-Nya. Itu kalau kali saya pahami loh dari pernyataan pernyataan Bu Sofi. Oke, terus yang jadi poin pertanyaan Bapak, menurut Bapak yang benar yang mana? Berarti ada Allah dua yang berbeda. Nah, saya ini ya ada dua sifat kan, berarti kan ada dua sifat, iya kan? Berarti menurut Bapak poin pertanyaannya yang mana sih yang benar gitu kan? Iya. Oke, pertanyaannya simpel aja sebenarnya Pak. Saya nggak perlu menjawabnya. Bapak bisa tidak untuk menggapai Allah dalam akidah Islam? Bisa nggak untuk mencapai Allah? Hanya berbuat baik itu saja, untuk berbuat baik. Enggak, bisa nggak Bapak mencapai, melihat, atau dekat gitu, atau sampai kepada Allah? Bisa nggak Allah Subhanahu wa taala? Karena selama ini Allah ini kan hanya narasi. Tidak satu pun dalam konsep keimanan saya, Allah ini pernah berbicara kepada manusia. Karena Allah ini tidak menyerupai makhluknya, gitu saja. Kan dalam akidah Bapak juga dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dicapai, benar kan? Iya, kita manusia itu tidak bisa mencapai Allah, benar kan? Iya, betul. Ya sudah, berarti Allah yang benar ya, bukan yang berasal dari manusia atau pikiran manusia, melainkan Allah atau Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Itulah Allah yang benar. Kenapa kan tidak ada satupun manusia yang bisa menjelaskan tentang Allah kalau Allah sendiri tidak menyatakannya? Benar nggak Pak? Iya. Betul, iya betul kan? juga. Ganti akun dulu. Ya terus terang saya ini kan awam, sering mendengar beberapa perdebatan. Betul. Ya karena ini kita berbicara, ini kan Bapak, saya nggak berbicara Kristen, berbicara Islam, saya berbicara logik aja menurut akidah kedua agama ini kan. Iya. Iya kan, di akidah Bapak juga Allah tidak tercapai oleh manusia. Makanya Allah yang benar adalah Allah yang menyatakan dirinya agar bisa dicapai. Kita bisa mengenal Allah dari apa yang dinyatakan oleh Dia. Gitu kan? Makanya Kristen bisa menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah.
Kristen bisa menjelaskan tentang Allah itu memiliki firman, Allah itu memiliki roh karena dia hidup, bisa dijelaskan semua. Tapi kita tanya ke teman-teman di sebelah pasti nggak bisa, walau-walam. Bahkan di Al-Quran pun dikatakan ketika Muhammad ditanya tentang roh, apa jawabnya, Pak? Roh hanya Allah yang tahu. Itu di Asbabul Nuzul Al-Kahfi itu ada, itu pernah saya baca 3 pertanyaan kepada Baginda tentang 7 pemuda yang tertidur, kemudian pengembara, yang ketiga tentang roh. Itu memang betul jawabannya, beliau tidak tahu. Saya hanya sedikit diberi pengetahuan tentang roh. Enggak, berarti dan Bapak itu menarik sudah pernah membaca. Itu. Iya, Bapak berarti sudah pernah membaca dan Bapak tahu gitu kan. Kasihan ini teman-teman yang belum pernah tahu soal itu. Ini juga saya sampaikan ya. Ini kan Quran ini firman Allah. Mengapa pada saat Baginda ditanya oleh orang Yahudi, ini tentang 7 pemuda yang tertidur itu, kok jawabannya persis seperti yang ada pada legenda-legenda Yahudi. Saya jadi curiga. Loh, sebenarnya di situ kalau kita baca ya Pak, kalau kita baca Asbabun Nuzul, bahkan kita baca sampai ke tafsir, di situ Baginda pun tidak menjawab, Pak. Dia menjawab dengan kayak istilahnya gini, ditanya satu pertanyaan, jawabannya itu dikasih 3 pilihan ganda. Benar kan? Kalau kita baca baik-baik Asbabun Nuzulnya tuh. Tidak ada jawaban di dalam itu situ. Yang muncul kan cerita Seven Sliver itu kan. Iya. Saya pernah dan kalau kita menarik mundur juga kisah itu, Seven Sliver itu adalah dongeng-dongeng Yahudi. Bukan kisah fakta ya, bukan ya? Bukan. Logik aja lah kalau itu fakta, makanya, di mana ada orang bisa hidup 300 tahun, Pak, udah jadi dapat Guinness Book of Record itu minimal. Iya. Ya mungkin begini bro, saya bisa memaklumi cerita-cerita yang bersifat gaib itu diterima di kalangan orang zaman jahiliyah. Karena apa? Karena masa itu orang kan berpendidikan masih rendah. Sama saja kalau kita bercerita sesuatu yang tidak masuk akal. Itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan pada masyarakat sebenarnya. Yang masih itu bukan pendidikan, ya. Pak. Itu bukan kan pendidikan. Akalnya kan belum rasional sehingga mudah sekali untuk diberi cerita dongeng dan seterusnya. Enggak, Pak. Kalau kita merujuk ya, Pak ya. Rahmat. Pak Rahmat, kalau kita merujuk ke sejarah ya. Sejarah Jazirah Arab itu ya, Timur Tengah, khususnya Arab ya. Bangsa-bangsa Arab. Itu memang pada mulanya kan mereka nomaden, tidak bertanah gitu kan. Maksudnya tidak tinggal di satu tempat dan menetap. Kenapa? Karena di sana itu agak sulit untuk hidup. Yang pertama, susah untuk menanam dan lain sebagainya. Jadi di musim panas itu mereka mencari sumber air. Gitu kan? Nanti ketika musim penghujan atau musim dingin, baru mereka bergeser lagi gitu kan. Seperti itu, Pak. Nah, jadi perkembangan seni ya, itu tidak ada seni tulis, seni gambar, itu tidak terjadi perkembangan itu di dalam bangsa Arab, Pak. Tidak ada. Ya, karena mereka nomaden. Nah, yang mereka sebagai hiburan mereka kan seni itu dasarnya menjadi hiburan ya. Sebagai hiburan mereka itu apa? Sajak. Iya, sajak, pantun, dongeng. Pantun, dongeng-dongeng itu berasal dari hafalan. Mereka menghafalkan cerita-cerita dan diceritakan kembali ke anak-anak mereka. Itu cara mereka untuk menghibur diri. Asal mulanya. Kalau kita berbicara sejarahnya ya Pak. Jadi bukan pendidikan ini Pak, bukan pendidikan. Nah dari cerita-cerita dongeng itu terseraplah masuk. Makanya kalau kita baca Al-Quran, itu banyak sekali bisa kita cari sajak-sajak atau prosa-prosa bersajak di dalam Al-Quran.
Salah satunya 4 ayat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Itu kan sajak A semua. Iya, iya. Ada semacam sampiran dan isi ya. Semacam sampiran dan isi. Prosa bersajak semua, Pak. Karena memang bukan sejarah, kebudayaannya di sana yang berkembang seperti itu, Pak. Kalau kita lihat ke Yunani ya, kebudayaannya apa? Menulis. Makanya banyak literasi yang kita baca, literasi kuno itu kebanyakan dari Yunani. Benar kan? Iya, iya. Seperti itu, Pak. Jadi bukan pendidikan, karena memang ini berasal dari kebudayaan. Iya, satu lagi pertanyaan, Bro. Kalau kita lihat ya, secara letterlekan di Al-Maidah 4868 ini kan, kita tidak dipandang beragama sebelumnya. Kemudian Yunus 94 itu jelas sekali. Kalau kamu ragu, hai Muhammad, yang kamu pertentangkan, tanyalah pada pembaca kitab sebelumnya. Kemudian rukun iman jelas yang ketiga ya, rukun iman ini. Mengimani kitab Allah. Betul. Tapi mengapa saudara-saudara kita ini kok jarang sekali membaca kitab-kitab sebelumnya? Karena kalau saya pernah membaca kitab sebelumnya, memang jauh sekali isinya itu. Ternyata seperti kisah Adam Hawa ini juga berbeda. Kalau kita membaca Taurat itu jelas sekali mengapa manusia harus berdosa, harus mati. Ini karena dosa Adam. Kalau di kitab sebelumnya, setelahnya kan tidak ada. Sehingga penjelasan sawar. Iya, gini Pak. Sebenarnya narasinya salah, Pak. Bukan kitab sebelumnya yang jauh dengan Al-Quran, Pak. Melainkan Al-Qurannya yang jauh dengan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa saya bilang begitu? Ketika Injil ada dan kita orang Kristen membawa tanah ke dalam Alkitab kita, yaitu kitab Perjanjian Lama, Taurat, Neviim, dan Ketuvim, ya, kalau itu tidak sejalan atau kita merubah tanah, ya hilang Bapak. Ya hilang. Kalau itu kita merubah tanah, itu kita pasti dihajar sama orang Yahudi. Benar kan? Iya. Nah, kalau Injil juga tidak sejalan dengan tanah, ya ngapain kita bawa tanah gitu? Kita pakai Injil aja, gitu kan? Tapi kenapa tanah atau Taurat, Sabur, dan Injil tidak ada di Al-Quran? Karena Al-Quran yang tidak sejalan dengan Taurat, Sabur, dan Injil. Bukan Taurat, Sabur, dan Injil yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Gitu. Jadi kita harus ngerti juga itu. Kalau dibilang, oh Al-Quran, kitab sebelumnya itu kenapa nggak diimani karena sudah nggak sejalan dengan Al-Quran. Hey, ratusan tahun sebelum Al-Quran ada, itu sudah dipakai. Gitu. Nggak ada yang berani rubah. Bahkan para rabi Yahudi harus menghafalkan Taurat sebelum dia menjadi rabi. Dia harus puasa ketika dia menulis nama Yod-Heh-Vav-Veh. Jadi bukan hal sembarangan itu penulisan-penulisan kitab. Iya, betul. Jadi Bapak Rahmat tadi itu Islam, teman-teman. Bapak Rahmat itu Islam, dia udah pernah naik. Ya, dia memang sudah mulai berpikir kritis ya tentang pengajaran dari pengajaran dia sendiri lah justru kan. Dia sudah mulai berpikir, makanya tadi dia bilang itu kenapa harus tanya ke kitab sebelumnya? Itu kan sebenarnya pertanyaan logika simpel aja. Kalau memang itu kalau itu memang kitab benar gitu kan, kenapa harus tanya dengan kitab sebelumnya? Gitu. Kenapa Muhammad itu disuruh bertanya kepada kitab sebelumnya? Yes. Kenapa tidak bertanya sama Allah aja? Iya kan? Logika aja udah seperti itu logikanya. Kenapa Muhammad itu, kenapa Allah itu disuruh
bertanya kepada kitab sebelumnya, sedangkan Muhammad itu kan selalu diturunkan ayat melalui Muhammad. Allah itu selalu menurunkan ayat itu ke Muhammad. Kenapa enggak Muhammad aja? Tanyanya ke Muhammad, kenapa harus bertanya kitab sebelumnya? Sebenarnya ini paradoks lagi ya. Ketika dikatakan seperti itu, kalau ada keraguan, tanyalah ke pembaca kitab sebelummu, gitu kan tulisannya kan. Betul. Bukan ke ahli kitab bahkan ya, ke pembaca. Bahkan hanya jemaat biasa yang memegang dan membaca itu boleh ditanyain. Gitu loh. Pembaca, jadi kita baca baik-baik lah ayat Yunus 94 itu. Nah di situ dikatakan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, ketika dikatakan seperti itu, apakah Al-Quran tidak cukup jelas untuk menjelaskan? Ya justru itu makanya. Nah kan, apakah kurang itu yang jelas? Pertama, paradoksnya ya. Yang kedua, berarti kebenarannya masih ada di kitab-kitab sebelumnya. Kebenaran Al-Quran itu ada di kitab-kitab sebelumnya. Makanya jika ada keraguan-raguan, tanyalah ke pembaca kitab sebelummu. Iya. Iya kan? Betul. Seperti itu. WD mak, buset banget nariknya, brother. Gua kaget. Iya. Itu berapa truk tadi Pak batunya diturunin? Pak? Apa itu? Habis nurunin batu. Astaga. Enak banget tidurnya. Astaga, ini yang Ada request baru naik tadi. Kaget aku. Sumpah. Ada astaga. Loh, Bapak Rahmat itu tadi di ini ya, di report ya? Gak tahu deh. Gak tahu. Coba Pak Rahmat kalau masih ada di bawah naik aja. Iya, biasanya dia lama itu kalau iya. naik. Betul. Oh. Ini ada siapa sini? Sian. Cuman aku mau tanya sama Uclim surah 4 ayat 64. Iya, bentar ya ini. Coba ada Sian. Sian 1, Sian 2, Sian 3, Sian 4, Sian 5, Sian 6. Turun. Surah 4 ayat 64. Iya. Ini ya, apa? Nggak ada Uclimnya masalahnya. Gua aja yang jawab, Bu Sof gimana? Jangan dulu lu mentang-mentang lu dari sana lu. Ntar dulu sabar dong. Ini ada jalan lurus. Loh. Jadi sabar. Anda jangan sombong banget sih. Satu-satu. Nih. Kemarin di Agatha ada Brother Ahmed tuh. Terus ada orang Arab. Wih, seru tuh pasti. Karena mereka pasti nggak ngerti bahasanya nih, Uclim. Ada satu. Ada dua. Ngerti bahasa Arab, satu orang Arab katanya. Oh iya. Terus ngeyel tentang Mekah kan. It's okay, I'm talking to my friends. I just talking to my friends, it's okay. Aduh, sebentar deh, terganggu banget. Yes, I'm talking to my friend. Hah? What about you? I'm talking about my... Jangan pakai F dong, talking. Oh, nggak beda dong. Kedengarannya kayak pakai F gitu. Halo, kakakku. Yo. Shalom. Ini. Iya, shalom kayak ini. Pagi. Ya. Boleh bertanya, walaupun bukan dari Muslim nih, tapi ada satu pertanyaan. Brother Katolik ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul. Ya, ini Katolik. Oh ya, oke. Ini mumpung ada Bu Sofi ini, aku mau nanya. Jadi, emang kemarin kan aku sempet ke roomnya Sinandar, terus sempet ke roomnya Zuma. Nah, terus dia ada kayak nyenggol gitu. Jadi sebenarnya
ini ada hubungannya sama kemarin saya juga baru nonton yang Rabi Yahudi itu ngobrol sama Daniel Mananta. Nah, jadi singkatnya dia kan si Rabi Yahudi ini sebelumnya kan emang bingung lah karena papanya Kristen, mamanya Muslim. Terus dia pas tahu ada keturunan Yahudi, dia merasa dia harus kembali ke asalnya, yaitu agama Yahudi. Nah, yang pengen saya tanyakan gini. Tadi saya dengerin lengkap banget Bu Sofi cerita, jadi tahu maksudnya jadi tahu asalnya lah. Nah, yang saya bingung kenapa dalam video si Daniel Mananta ini si Rabi Yahudi ini menolak, maksudnya kan emang agama Yahudi itu nggak anggap Yesus itu Mesias ya, karena dia bilang ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Udah gitu saya juga lihat videonya si Rabi Yahudi ini ngomong sama Kainama. Dia bilang Mesias itu datang bukan kemudian kita menyembah si Mesias, tapi Mesias datang itu untuk menghapus semua agama dan menyembah satu Tuhan. Nah, boleh dijelasin nggak kenapa sih maksudnya Yahudi ini gimana sih maksudnya? Kenapa dia menolak kekristenan gitu kalau dari tadi urutan-urutan ceritanya Bu Sofi? Menurut Bu Sofi sendiri. Sebelum Tuhan Yesus datang, Rabi Yahudi itu melakukan interpretasi terhadap siapa Mesias, kan gitu ya. Profesi dan janji mengenai kedatangan Mesias itu kan sudah diberikan lewat para nabi dari kitab Taurat, Yesaya. Mereka tahu Mesias akan datang, betul? Betul. Cuma mereka nggak tahu siapa, kan gitu kan? Iya, makanya mereka masih nunggu kan sampai hari ini. Nah, sebelum Yesus datang, para Rabi Yahudi itu mengajarkan sesuatu. Dan mereka mengatakan begini, akan ada dua Mesias menurut interpretasi para Rabi. Yang pertama yang mereka sebut sebagai Mesias ben Yosef atau Mesias anak Yusuf. Iya. Jadi gini, nubuatan di dalam pandangan Yahudi itu bukan ramalan atau suatu kejadian yang akan datang, itu pandangan Yunani. Nubuatan, profesi, ketika para nabi bernubuat, itu disebut juga tipologi. Makanya kamu berkali-kali melihat misalnya seperti Kejadian 22 ketika Abraham mengorbankan Ishak, itu tipologi Mesias. Mereka tahu nanti suatu saat Mesias itu harus dikorbankan. Ya. Misalnya kadang-kadang para nabi disuruh berjalan dengan telanjang kaki dan tidak memakai baju, lambang bahwa Israel nanti akan dipermalukan. Itu tipologi. Misalnya seperti Nabi Hosea disuruh menikahi seorang pesundal atau pelacur, Gomer binti Diblaim. Betul? Yeah. Itu tipologi. Jadi profesi atau nubuatan di dalam pandangan Yahudi itu beda dari pandangan manusia modern kita. Kalau kita mikir nubuatan itu suatu ramalan yang akan datang, itu pandangan Yunani. Tapi dalam pandangan Yahudi bukan. Nubuatan itu juga merupakan satu tipologi yang sudah terjadi, tapi bisa juga terjadi. Jadi nubuatan di dalam Alkitab kita itu maju dan mundur dalam waktu. Nubuatan itu bisa terjadi berkali-kali, bukan cuma sekali. Yang disebut di dalam Alkitab kita namanya double prophecy atau nubuatan ganda. Nah, ketika sebelum Yesus nuzul jadi manusia 2000 tahun yang lalu, para rabi itu mengajarkan ini kayaknya akan ada dua Mesias. Yang pertama dari garis keturunan Yusuf, dia akan menderita seperti Yusuf, dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tapi juga Mesias atau Goel, penebus yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, itu juga akan ada dari garis keturunan Daud. Dia akan menjadi raja yang mutlak atau absolut yang akan memerintah atas seluruh kerajaan Israel. Ketika Yesus datang, Yesus ngomong begini, penafsiranmu salah. Gak ada dua Mesias. Hanya ada satu Mesias, tetapi datang dua kali. Kedatangan Mesias yang pertama akan menggenapi nubuatan anak Yusuf. Makanya nama bapaknya Yesus itu adalah Yusuf, suami Maria. Oke. Dan dia akan menderita, dia akan menjadi anak domba yang disembelih. Makanya lahirnya itu di Migdal Eder, bukan di kandang domba ya. Ada banyak orang Kristen ketika menjelaskan ke Muslim, oh Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba, kandang kambing, bukan loh ya. Yesus itu lahirnya bukan di kandang, lahirnya di suatu bangunan yang sampai sekarang ada reruntuhannya, namanya Migdal Eder atau menara kawanan domba. Itu adalah menara yang dibangun oleh Yakub untuk mengenang Rahel istrinya ketika mati di jalan menuju Bethlehem Efrata, itu dekat Yerusalem.
Dan di Migdal Eder inilah domba-domba itu dijaga oleh imam-imam Lewi. Domba-domba ini khusus untuk dipersembahkan pada hari Paskah dan hari perayaan besar untuk disembelih ke Yerusalem. Itu dombanya khusus. Makanya ketika Yesus lahir, dia itu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di atas palungan. Itu lambang suatu hari Yesus itu akan menjadi domba sembelian. Jadi kalau mereka di Migdal Eder, imam-imam Lewi itu yang jaga bukan gembala sembarangan. Yang malaikat berkata kepada domba-domba itu bukan berkata kepada gembala itu bukan gembala-gembala kayak gembala kambing, bukan. Itu imam, para imam. Ya, imam-imam Lewi yang menjaga domba-domba di situ untuk menjadi korban persembahan di Bait Suci Yerusalem. Itu jaraknya nggak jauh, Migdal Eder itu dari Yerusalem. Ya, nah, ketika anak yang sulung domba itu lahir, karena supaya nggak banyak bergerak, kalau jatuh atau cacat itu nggak bisa jadi korban persembahan. Mereka akan membungkus anak dombanya yang sulung atau anak kambingnya yang sulung, itu akan dibungkus dengan kain lampin supaya nggak banyak bergerak, nggak langsung lari-lari. Karena kalau cacat nggak bisa dijadikan korban. Dia akan dibaringkan di atas palungan. Itu artinya, itu punya arti. Ketika ditulis Yesus ketika lahir dia dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di atas palungan, itu punya arti, itu message, itu tipologi, itu nubuatan. Ya. Nah, makanya ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia sudah ditakdirkan jadi anak domba. Lalu Yesus mengatakan ini, kedatangan yang pertama, Mesias akan menggenapi nubuatan mengenai anak Yusuf sebagai anak domba. Kedatangannya yang kedua, dia nggak lagi datang sebagai baby in the manger. Dia tidak lagi datang sebagai bayi di dalam palungan. Kedatangan yang kedua akan menjadi raja di atas segala raja, singa dari suku Yehuda dan keturunan Daud. Kamu baca Wahyu 22. Akulah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang, dan aku datang segera. Kamu baca di Wahyu 5. Kedatangan Yesus yang kedua itu disebut sebagai singa Yehuda. Dia akan mengaum. Dan dia akan menjadi hakim. Kedatangan yang pertama tidak. Kedatangan kedua dia menjadi raja yang absolut. Tadi saya mengatakan barang siapa yang tidak sujud kepada Yesus, Lukas 19 ayat 27, Yesus berkata apa? Bawalah kemari dan bunuhlah dia di depan mataku, betul? Iya. Yeah. Di Wahyu 19 ketika Yesus datang, di pahanya tertulis raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu jubahnya dikatakan dicelup di dalam anggur kilangan. Tahu nggak anggur kilangan itu apa? Itu bicara darah para musuhnya, para antikris yang tidak menerima dia sebagai raja. Itu akan dibunuh. Jubahnya dicelup di dalam darah, tingginya setinggi setapak kuda, dikatakan di dalam kitab Wahyu. Be careful, kedatangan yang pertama memang untuk menyelamatkan. Kita masih di dalam masa anugerah, masa grace. Ya, masa anugerah. Kedatangan yang kedua tidak ada kompromi. Kedatangan yang kedua, kalau kamu tidak menerima dia sebagai Tuhan dan sebagai rajamu, sebagai Mesias, kamu akan mati. Ya? Yeah. Nah, kamu baca Zakaria 9 ayat 9. Kedatangan Mesias yang pertama itu naik keledai, betul? Yeah. Dia harus mengenapi. Ketika dia masuk Yerusalem, dia bilang, kamu nanti ketemu di sana, ketemu anak keledai muda, bawa dia kemari. Katakan Tuhan memerlukannya. Dia masuk Yerusalem dengan mengendarai keledai, betul? Iya. Menggenapi nubuatan Zakaria 9 ayat 9. Itu bicara mengenai keledai, itu dia bicara dengan damai. Dia datang dengan damai, peace. Kedatangan yang kedua enggak? Kamu baca Wahyu 19, dia datang yang kedua naik apa? Awan ya. Kuda putih. Kuda putih. Ya. Kuda itu lambang war, lambang peperangan. The second coming of the Messiah, dia tidak akan datang dengan damai. He will declare a war. Dia akan datang dengan peperangan. Makanya dikatakan di Harmagedon akan ada the biggest war, akan ada peperangan besar. Kedatangannya kedua dia naik kuda putih, nggak lagi naik keledai. Kuda putih, kuda itu lambang war. Orang kalau perang, seorang raja, kalau perang nggak mungkin naik keledai, betul? Halo? Iya, betul. Raja itu perangnya naik kuda. Ketika dikatakan dia datang naik kuda putih dan semua orang kudus di belakang mengikuti dia mengendarai kuda, itu bicara war, declare war. Makanya dikatakan jubahnya dicelup di dalam darah anggur kilangan setinggi setapal kuda. Dia melakukan peperangan. He declare a war with the Antichrist.
Nah, ini interpretasi Yesus mengenai siapa itu Mesias. Nah, pada zaman Yesus, kenapa orang Yahudi yang tidak menerima Yesus? Karena mereka salah interpretasi. Mereka mengatakan bahwa ketika Mesias datang itu harus memulihkan kerajaan Israel secara politik. Makanya murid-murid Yesus kan begitu Yesus bangkit dari antara orang mati, berkata, Tuhan, kamu baca Kisah Rasul 1. Kapan kiranya Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Kapan Tuhan bebasin kami duduk di atas tahta Daud, membebaskan kami dari penjajahan Romawi? Betul? Betul. Tapi itu nggak terjadi, karena Yesus berkata, no, it's not for them. Bukan untuk itu aku datang. Aku datang bukan hanya untuk kerajaan Israel, untuk pemulihan Israel. Aku datang untuk memulihkan semua kerajaan di bumi ini. Maka dia memberikan anugerah bahasa. Pada waktu itu di Kisah Rasul 2, rasul-rasul itu dikasih anugerah ketika lidah-lidah api turun pada hari raya Shavuot atau Pentakosta. Maka para rasul itu berbicara dalam berbagai-bagai bahasa di dunia. Itu bicara dia merebut kembali kerajaan bangsa-bangsa di dunia yang sudah diceraikan Tuhan di mana? Di Kejadian 11 Menara Babel. Itu dimasukkan kembali ke dalam kerajaan sorga. Dia bicara, sekarang aku memberikan kamu mandat. Pergi ke seluruh dunia. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tandanya kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Kamu akan mengusir setan-setan. Kamu akan bernubuat demi namaku. Kamu akan minum racun maut dan kamu tidak akan mati. Markus 16. Dia memberikan kita senjata-senjata rohani. Untuk apa? Bukan untuk menjadikan orang Kristen. Kamu baca di kisah di tulisan Rasul Paulus, untuk memindahkan kita dari kerajaan gelap dipindahkan kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Dipindahkan dari kuasa maut, sekarang kita berada dikembalikan, kantor pusat kita dikembalikan lagi, otoritas pemerintahan surga turun ke bumi. Apa yang kamu ikat di surga terikat di bumi. Apa yang kamu lepaskan di sorga, terlepas di bumi. Yesus itu mengharmoniskan kembali sorga dan bumi. Karena tujuan Allah tadi loh. Allah dan manusia itu memerintah bersama-sama. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi. Kita ini disuruh memerintah di bumi. Bukan disuruh untuk masuk sorga, untuk berharap Tuhan, kapan gua mati masuk sorga. Kapan gua ngebom gereja. Kapan gua bunuh orang kafir supaya gua masuk sorga. Lalu dapat 72 bidadari berbuah dada montok dan bervagina rapat. Itu bukan grand design Allah untuk kita. Ngerti ya? Kamu kalau lihat, kamu bicara sama muslim, tujuan hidup mereka adalah untuk mati. Makanya mereka berkata, kami muslim, kami tidak takut mati bagi Allah. Allahu Akbar. Betul? Betul, betul. Luar. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah jannah surga. Tujuan mereka pikir, gua ini mesti masuk surga. Dengan cara apapun. Kalau ngebom kafir boleh ngebom. Ini kemarin katanya di Pakistan baru-baru ini ada waktu Maulid Nabi ada bom juga ya di masjid. Oh iya. Tuh. Kenapa? Why they do that? Because they have been brainwashed. Mereka itu di brainwash. Ngerti maksud saya? Mereka tidak mengerti firman. Ini yang dikatakan di Roma 10. Mereka giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Tapi Allah enggak begitu. Desain Allah for you bukan untuk ngebom bunuh diri lalu kamu mendapatkan bidadari jannah. The grand design Allah is for you to rule, untuk mengembalikan lagi. Makanya Rasul Petrus berkata begini, kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Kita itu imam sekaligus raja, betul? Halo. Yes. Ini grand design Allah dan itu tidak dimengerti. Orang Kristen juga banyak yang gak mengerti ini. Karena orang Kristen ada banyak yang mengatakan, rumahku di surga, jauh di seberang lautan. Betul? They dream about a house in heaven. Padahal Alkitab berkata manusia tidak diciptakan untuk menghuni sorga. Kamu baca Mazmur 29. Siapa penghuni sorga? Bukan manusia. Manusia gak boleh menghuni sorga. Cong. Penghuni sorga itu disebut Beneha Elohim, anak-anak Allah. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi, bukan sorga. Ya, gitu. Itulah sebabnya kalau ada interpretasi yang mengatakan Taman Eden itu di sorga, keliru. Taman Eden itu merupakan satu pertemuan kosmik antara sorga dan bumi. Ya, antara sorga dan bumi. Nanti itu pengajaran satu sesi sendiri. Namanya Axis Mundi. Di dalam pengertian Timur Dekat Purba,
tempat pertemuan antara sorga dan bumi yang dilihat Yakub di Kejadian 28, tangga yang menghubungkan antara sorga dan bumi. Itu tangga yang di mana malaikat-malaikat Allah turun dan naik. Itu menghubungkan antara dimensi roh dengan bumi, dimensi fisik kita. Itu di dalam bahasa teologinya disebut sebagai aksis mundi, yaitu penghubung antara dunia kita dengan dimensi roh. Ya, itu taman kita, taman di Eden. Ketika dikatakan turunlah kamu dari sini, seperti di dalam Quran, itu bukan turun dari surga tingkat keberapa, enggak. Itu turun dari taman, dari sebuah gunung. Manusia itu diusir, dipisahkan. Artinya manusia itu kehilangan keimamatannya. Kita kehilangan jabatan imam. Gitu loh teman-teman. Ya.